Membunuh adalah perampasan hak ilahi. Saudara-saudari terkasih, sangat disesalkan bahwa tokoh sekelas Mahathir Mohamad mengeluarkan cuitan untuk menanggapi kedukaan yang sedang menimpa keluarga dari ketiga korban yang dibunuh oleh pria Tunisia berusia 21 tahun di Perancis dengan mengatakan Muslim berhak membunuh jutaan orang Perancis. Kata-kata ini tentu tidak hanya melukai keluarga korban yang sedang berduka, tetapi juga melukai perasaan kemanusiaan kita. Terhadap pernyataan ini saya punya beberapa pandangan. Pertama, jika benar di dalam Muslim pembunuhan itu dilegalkan demi ketaatan pada ajaran, maka dunia akan diwarnai teror hari demi hari. Siapakah dia di luar Muslim? Apakah dia bukan saudaramu sehingga darah dan kematian menjadi syarat bagi ketaatan agamamu, Pak Mahathir Mohamad? Siapakah ketiga orang itu sehingga darah mereka dilegalkan untuk ketaatan beragama? Satu dari antara mereka adalah seorang sederhana. Dia murah senyum dan setia mengucap syukur pada Tuhan setiap hari dalam rumah ibadatnya, membuka dan menutup pintu gereja untuk siapa saja yang mencari Tuhan. Gereja itu tempat umum, selalu terbuka untuk siapa saja, karena arti gereja adalah umat Allah yang sedang berziarah dalam dunia yang sementara ini. Itulah arti gereja. Apa salah mereka? Apakah mereka pantas dibunuh oleh sebuah dendam masa lalu? Kedua, mengapa pembunuhan itu dihubungkan dengan ajaran agama dan pembalasan dendam masa lampau? Apakah dendam itu juga dianggap suci dalam ajaran? Jika demikian adanya, maka rantai pembunuhan dan kekerasan akan terus-menerus dan korban akan berjatuhan selama pandangan ini dianggap benar. Karena dalam cuitannya, Bapak Mahathir Mohamad katakan, pembunuhan itu sah karena zaman dahulu Perancis sendiri merupakan negara yang telah melakukan pembantaian besar-besaran termasuk umat Muslim. Terhadap pernyataan ini, saya berpandangan bahwa ini adalah tafsiran pribadi. Saya sangat tidak yakin bahwa Muslim melegalkan dendam dan pembunuhan sebagai ajaran yang harus dijalankan. Ketiga, sebuah kesimpulan kecil. Perancis itu sebuah negara sekuler yang secara tegas memisahkan agama dan negara. Agama dianggap sebagai urusan privat, urusan pribadi dengan Tuhan yang dia percayai. Bahkan orang dianggap tidak sopan jika bertanya, apa agamamu? Yang dijunjung tinggi adalah kemanusiaan. Karena itu kebijakan negara bukan kebijakan agama. Jika Presiden Prancis adalah Katolik, itu adalah kesepakatan demokratis, bukan pilihan dan keputusan agama. Jika dia mengeluarkan pernyataan, itu adalah pernyataan sebagai Presiden Prancis dan bukan Presiden Katolik. Pada prinsipnya, saudara-saudari terkasih, kita membutuhkan agama untuk meluruskan perbuatan dan kata-kata kita yang melawan cinta kasih dan pri kemanusiaan. Dengan tiga pandangan ini, saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita untuk menggunakan akal dan nurani yang bening dan melepaskan sentimen agama dalam menilai suatu peristiwa yang terjadi. Lalu kita datang kepada Dia yang menciptakan kita dalam hening, dan kita bertanya untuk apa kita hidup dan kemana kita akan pergi setelah hidup ini. Kita tidak menjadi mulia, saudara, karena kita menang, tetapi kita akan menjadi mulia jika tenggelam di dalam kemuliaannya. Hidup adalah berkat pemberian, demikian pun mati adalah hak yang ilahi. Kematian kita adalah hak yang ilahi. Membunuh adalah perampasan hak ilahi. Enjoy your life, disfruta la vida, Dios te bendiga.